Wong Agung Wilis alias Masirna adalah putra Raja Blambangan Prabu Danureja yang lahir dari Selir berasal dari Bali. Sedangkan Pangeran Danuningrat alias Mas Sepuh adalah putra Danureja dari permaisuri bernama Mas Ayu Gading putri Untung Surapati. Adapun Mas Ayu Gana, kakak sulung Mas Sepuh diperistri oleh Raja Mengui I Gusti Agung Putu. Kisah patriot Blambangan yang punya ibu dari Puri Kabe-Kabe ini saya tuturkan dengan menggunakan buku Wong Agung Wilis Pahlawan Bumi Blambangan sebagai rujukan utama. Mas Sepuh yang naik tahta menggantikan ayahnya bergelar Prabu Danuningrat. Pelantikannya sebagai Raja Blambangan dilakukan oleh utusan Mengui bernama Gusti Gede Lanang Jaya karena pada saat itu Blambangan ada di bawah kekuasaan Mengui. Pada saat yang sama Wong Agung Wilis diangkat menjadi Patih Blambangan. Untuk mendukung pemerintahan Danuningrat, Mengui menempatkan Ranggestata sebagai Panglima Perang Blambangan. Suatu ketika Wong Agung Wilis kecewa karena ia dicurigai hendak merebut kekuasaan. Itu terjadi karena fitnah yang dilancarkan oleh Mas Bagus Tepasana, sepupu Danuningrat, yang pada waktu itu memegang jabatan sebagai punggawa tinggi negara. Karena percaya pada laporan Tepasana, maka Danuningrat memecat Wong Agung Wilis dari jabatannya sebagai Patih Blambangan. Meski kecewa, Wong Agung Wilis tetap menghormati keputusan kakaknya. Ia lalu meninggalkan istana, pergi mengembara dan bertapa di hutan pesisir pantai selatan. Ia bertapa dari satu tempat ke tempat lainnya yang dikenal sebagai tempat-tempat angker. Mula-mula ia bertapa di Gunung Pantai Lampon, kemudian pindah ke Gunung Dogong, terus ke Gunung Tumpang Pitu. Setelah selesai bertapa, ia turun gunung bermaksud membangun permukiman. Ternyata banyak kaula yang datang bergabung dengannya. Maka Wong Agung Wilis bersama para pengikutnya mulai merabas hutan dan membangun permukiman yang disebut Dusun Parawingan. Mereka tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama dan berhasil mengembangkan pertanian yang memberikan hasil melimpah. Makin lama makin banyak saja kaula pesisir yang bergabung dengan Wong Agung Wilis. Ia pun telah melaporkan keadaannya yang sudah tidak lagi menjadi Patih Blambangan kepada Raja Mengui. Mengetahui hal itu, Raja Mengui marah karena Danuningrat telah membuat keputusan tanpa sepengetahuan Mengui. Mengui curiga bahwa Blambangan berniat melepaskan diri. Sementara itu terdengar berita bahwa Blambangan telah kedatangan perompak Bugis. Perompak yang diperkirakan berjumlah 800 orang itu bermaksud menyerbu Blambangan. Mengetahui hal itu, Danuningrat segera memanggil Ranggestata untuk menumpas para perompak itu. Panglima Perang Blambangan asal Bali itu menyanggupi asalkan bersama Wong Agung Wilis. Danuningrat jadi kelabakan dan segera mengirim utusan bernama Singha Mumpuni untuk mencari Wong Agung Wilis untuk ditugaskan mengusir para perompak bersama Ranggestata. Namun Wong Agung Wilis yang berhasil ditemui tidak berkenan kembali ke istana dan menolak tugas yang diberikan kepadanya karena ia sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Seperginya utusan itu, Wong Agung Wilis jadi gelisah. Ia merasa ditegur oleh hati nuraninya. Jika ia membiarkan perompak itu menyerbu Blambangan, maka Blambangan akan hancur. Ia tidak ingin itu terjadi karena Blambangan adalah tanah tumpah darahnya. Malam itu juga ia menemui Ranggestata di kediamannya. Panglima perang itu diajak langsung bergerak ke Bangpakem untuk menumpas para perompak secara diam-diam. Karena para perompak itu tidak siap menerima serangan mendadak, maka banyak yang menemui ajalnya dan sisanya melarikan diri. Setelah semuanya beres, Wong Agung Wilis minta Ranggestata kembali ke istana untuk melaporkan tugas yang sudah mereka selesaikan.
Ia sendiri menolak ikut ke istana. Ranggastata manut saja dan tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya pada jiwa patriotisme Wong Agung Wilis. Mendengar laporan Ranggastata, Danuningrat bingung. Barusan utusan bernama Singa Mumpuni juga telah melaporkan bahwa Wong Agung Wilis menolak memenuhi tugas yang diberikan Danuningrat. Karena laporannya diragukan, Ranggastata minta agar Danuningrat memeriksa kebenarannya. Maka Singa Mumpuni kembali dipanggil dan diminta memeriksa keadaan Bang Pakem. Setiba di Bang Pakem, Singa Mumpuni melihat banyak burung gagak sedang memangsa bangkai. Wong Agung Wilis semakin kecewa karena sejak ia tidak lagi menjadi pati, Blambangan jadi negeri yang lemah. Danuningrat hanya dibantu oleh dua pati, masing-masing Mas Sutajiwa, putra sulungnya, yang menangani urusan luar negeri, dan Mas Sutanegara yang menangani urusan dalam negeri. Kedua patih itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah-perintahnya tidak didengarkan oleh rakyat Blambangan. Rakyat juga tidak hormat lagi kepada Danuningrat, malah merindukan kembalinya Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis memang sosok ideal di mata rakyat Blambangan. Ia pandai bergaul dan murah hati sehingga rakyat sangat mencintainya. Belum lagi keberanian dan kemampuannya dalam berperang. Mendengar namanya saja musuh sudah ketakutan. Atas permintaan Danuningrat, suatu hari Sutajiwa mengirim utusan untuk meminta Wong Agung Wilis kembali ke istana. Tetapi Wong Agung Wilis tetap menolak. Penolakan itu membuat Danuningrat jadi curiga jangan-jangan adiknya itu memang menghendaki tahta Blambangan. Mas Sutajiwa dan Mas Tepasana yang sejak awal bersekongkol lantas mengusulkan agar Wong Agung Wilis diusir dari wilayah Blambangan. Mereka menyampaikan kepada Danuningrat bahwa Wong Agung Wilis diam-diam sedang membangun laskar. Mereka khawatir Wong Agung Wilis akan merebut tahta dengan kekerasan. Akan tetapi Danuningrat malah mengirim Sutajiwa untuk menjemput Wong Agung Wilis. Ia rela menyerahkan tahta kepada adiknya karena ia mulai menyadari bahwa Wong Agung Wilislah yang lebih layak memimpin Blambangan. Kembali dari menemui Wong Agung Wilis, Sutajiwa memberikan laporan palsu. Walaupun Danuningrat tidak begitu percaya pada laporan yang mengatakan bahwa Wong Agung Wilis sedang mempersiapkan diri menyerang Blambangan, ia minta agar semuanya waspada. Suasana Blambangan pun jadi mencekam. Laskar perang siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Berita yang kemudian merebak adalah pertengkaran antara Mas Sutajiwa dengan Ranggastata. Raja Danuningrat termakan fitnah lagi. Tanpa pikir panjang, Danuningrat mengeluarkan perintah untuk menangkap Ranggastata. Akhirnya, pejabat asal Mengui itu ditangkap dan dibunuh. Danuningrat pun dipanggil menghadap ke Mengui untuk menjelaskan semua itu. Tetapi Danuningrat mengabaikan panggilan itu. Raja Mengui mulai mencium bau pengkhianatan dari kalangan istana Blambangan. Maka ia segera menghubungi Wong Agung Wilis agar bersiap menjemput 80 orang prajurit yang akan segera menyeberang dari Mengui untuk menegakkan keadilan di Blambangan. Untuk memenuhi permintaan Mengui, Wong Agung Wilis mengutus Ki Singagarit. Ia memberi kepercayaan kepada utusannya itu untuk memimpin pasukan Mengui dan pasukannya untuk menangkap Sutajiwa dan Tepasana. Namun Sutajiwa dan Tepasana tidak berhasil ditangkap. Mereka memisahkan diri dari rombongan raja yang meloloskan diri lewat pintu belakang istana. Danuningrat akhirnya tahu bahwa Tepasana telah berkhianat. Punggawa Blambangan itulah yang menghalanginya memenuhi panggilan Raja Mengui. Wong Agung Wilis geram karena pasukannya tidak berhasil memenggal kepala Sutajiwa dan Tepasana. Hal lain yang membuatnya terenyuh adalah istana yang kosong tanpa raja. Maka ia segera mengirim utusan ke Mengui. Ia menunggu keputusan Mengui mengenai siapa yang akan ditetapkan menjadi raja menggantikan Danuningrat. Tidak ada pilihan lain bagi Danuningrat selain kembali dan menyerahkan nasibnya di tangan Mengui.
Demikian kemelut yang terjadi di Belambangan sebelum Danuningrat berangkat ke Bali guna memenuhi panggilan penguasa Mengui. Semoga bermanfaat.